Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya gimana rumahnya? Saya di sini ingin meminta waktu Bapak sebentar, apakah bisa Pak? Siap bisa, insya Allah bisa. Terkait dengan program pendidikan guru penggerak yang saya sedang ikuti saat ini, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pemimpin di sekolah, bagaimana cara pemimpin mengambil keputusan dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi di dalam sekolah kita ini. Ya, sangat bisa saya bantu jawab saya. Selama ini, selama Bapak menjabat sebagai seorang pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Jadi gini, kalau bicara masalah kasus-kasus dilema etika siswa-siswi kita, untuk mengidentifikasinya kita ada tim dari bawah. Jadi lewat guru mapar pelajaran yang kelas yang selalu bersinggungan langsung dengan siswa-siswi kita, wali kelas yang betul-betul orang tua siswa-siswi kita di sekolah, ada guru BK, dan ada wakil kesiswaan. Jadi seperti itu untuk mengidentifikasi, bukannya kepala sekolah langsung yang turun. Jadi kepala sekolah itu menerima data-data itu dari guru mapel, wali kelas, guru BK, dan wakil kesiswaan, seperti itu. Berarti selama ini ketika Bapak mendapatkan atau menghadapi sebuah kasus-kasus yang ada di sekolah kita, dalam pengambilan keputusan tentunya Bapak melibatkan guru mapel, wali kelas, lalu selanjutnya ada guru BK ya Pak ya? Jadi kalau untuk mengambil keputusan, kita ada rapat tim kalau mengambil keputusan. Cuma kalau untuk mengidentifikasi ya dari sana. Berarti ketika mengambil keputusan dirapatkan dengan tim tertentu Siap, ya Pak? Ya. Nah, ketika rapat tim itu dilaksanakan, kira-kira langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan bersama tim untuk menyelesaikan kasus tersebut? Jadi identifikasi data sudah punya, identifikasi apa sih masalah siswa kita ini. Jadi seandainya persoalan ini selesai di guru mapel, itu tidak ada tindak lanjut, berarti sudah bisa ada perbaikan atau perubahan perilaku siswa. Selanjutnya guru mapel pun tidak bisa menyelesaikan, mungkin lagi ke ranah wali kelas, bekerja sama dengan guru BK. Seandainya di situ juga nggak selesai, baru mereka lapor dan koordinasi dengan kesiswaan, baru kesiswaan menanganinya. Kalau seandainya di kesiswaan juga tidak bisa teratasi, baru kesiswaan lapor dengan kepala sekolah, baru kita ajak ngobrol seperti apa persoalannya, apa langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Seandainya setelah kita ngobrol dengan seperti itu, kita dengar seperti itu, kita kumpul apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi siswa ini. Yang jelas, apapun yang kita lakukan di tim, keputusan apapun yang kita hasilkan, kita berupaya ini untuk kebaikan sekolah dan kebaikan siswa-siswi kita. Selanjutnya nih Pak, ketika Bapak bersama tim memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan, tantangan apa yang pernah Bapak rasakan? Hal apa yang menjadi sebuah tantangan? Yang namanya tantangan itu di mana aja pasti ada, cuman kadar kan itu. Dan juga selagi koordinasi dan komunikasi kita ada, insya Allah nggak terlalu rumit untuk menyelesaikan tantangan. Pada dasarnya kebanyakan karena kita ini bersinggungan dengan orang tua, dengan wali, pada dasarnya pemahaman orang tua dengan wali.
Tapi setelah kita mencoba meluruskan, menjelaskan seperti ini untuk kebagusan dan kebaikan anak-anak kita, ya alhamdulillah selama ini orang tua juga yang tadinya tidak paham dan tidak mengerti, akhirnya mereka mengerti. Nah itu intinya, kita selalu koordinasi dan komunikasi dengan internal maupun pihak eksternal. Intinya semua tantangan dalam menghadapi kasus itu pasti ada, tapi bagaimana cara Bapak dan tim mampu mengelola baik secara internal dan eksternal untuk mendiskusikan bagaimana nih hal bijak apa yang akan dilakukan ya Pak demi kebaikan bersama. Selanjutnya menurut Bapak sendiri, hal efektif apa yang sudah Bapak lakukan dalam penyelesaian sebuah kasus Pak? Hanya dua itu tadi ya. Jangan pernah kita memutuskan komunikasi dan koordinasi. Kalau kita ada koordinasi dan komunikasi, nggak ada yang nggak bisa selesai. Jadi masalah-masalah yang terjadi selama ini bisa terselesaikan dengan baik karena ada dua poin penting ya Pak ya, koordinasi dan juga komunikasi. Nah selanjutnya nih Pak, dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini mungkin cukup banyak ya Pak. Apakah Bapak dan anggota tim itu menjadwalkan atau mengalirnya aja begitu Pak? Ya namanya persoalan, permasalahan itu kan nggak ada waktu juga, nggak ada waktu yang pasti hari ini, pasti bulan ini, pasti ini, tidak ada. Yang namanya manusia itu mungkin suatu saat, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap hari pasti ada persoalan. Jadi jadwal khusus tidak ada. Jadi kalau emang ditemukan ada penyimpangan di 5 etika, itu tim itu bekerja, ya lewat tadi dari bawah. Di bawah sampai ke atas. Seandainya itu sudah dilakukan, mereka ada catatan, ada laporan seperti ini, baru kita tindak lanjutin sesegera mungkin. Nggak kita biarkan, segera mungkin kita lanjutin supaya persoalan ini segera bisa kita atasi. Dari hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi Pak, kita kan masih membicarakan masalah-masalah secara umum yang terjadi di sekolah kita. Nah dalam hal ini saya ingin tahu Pak, ada nggak satu masalah penting yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Bapak alami? Dilema etika atau rujukan pernah alami pribadi itu seperti apa? Yang pernah Bapak ambil keputusannya untuk sekolah kita ini Pak? Jadi semuanya saya mencoba di sekolah yang saya pimpin ini. Saya mencoba keputusan itu bukan pribadi saya, tapi saya coba melibatkan seluruhnya. Jadi apa yang bakal saya putuskan itu saya coba komunikasikan dengan tim-tim, staf manajemen, wakil-wakil, dan yang berkompetensi di situ saya ambil sekedar dan kita lakukan. Jadi semua apa, tindakan apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu kita berdasarkan soal semua. Kira-kira bisa memberikan satu contoh Pak, satu contoh masalah yang pernah terjadi di sekolah ini yang berkaitan dengan hal itu? Contoh kecil beberapa bulan yang lalu kita mencoba mengeluarkan siswa dalam kondisi luar biasa. Itu kita coba komunikasikan intens dengan pihak keluarga. Dalam waktu beberapa bulan pun tidak ada perubahan. Akhirnya kita kumpul dengan semua tim, kita simpulkan, habis itu kita panggil orang tua, berikan penjelasan seperti ini. Ya akhirnya keputusan kita ya siswa kita keluarkan atau kita tidak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan balik lagi ke orang tuanya ya Pak ya? Pasti, itu pasti. Meskipun anak tersebut batas poinnya sudah melampaui sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah Pak? Iya. Walaupun yang namanya peraturan kita buat bersama, cuman apapun hasilnya seandainya pelanggaran itu sudah melebihi aturan, ya tetap kita komunikasi. Tetap itu poin utama kita. Jangan tahu-tahu setelah ada perjanjian ini langsung kita keluarkan. Walaupun perjanjian ini sudah ada, sudah limit, tapi kan tetap kita komunikasikan. Tapi kita jelaskan kita. Berarti tetap akan ada kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah walaupun anak tersebut batas poinnya sudah melampaui dan juga catatan-catatan kenakalannya sudah cukup banyak, tapi ketika anak itu menunjukkan perubahan, ada kebijakan sekolah untuk mempertahankan anak tersebut di sekolah. Intinya hanya satu, kita lakukan sesuatu itu untuk perubahan dan kebaikan siswa. Intinya hanya satu. Berarti menjalankan program pemerintah ya Pak, bahwa sekolah harus ramah anak begitu ya Siap, Pak ya? Kalau memang ada niat mau berubah, kita mencoba membantu membimbing seperti itu ya Pak. Ya.
Nah, dari kasus tersebut Pak, apa yang bisa Bapak ambil hikmahnya secara garis besar? Hikmah yang bisa saya petik dari kasus yang barusan kita selesaikan ada 2 poin. Pertama, untuk siswa sebetulnya miris, secara pribadi miris. Kenapa dia harus keluar dan tidak tuntas di sekolah ini. Yang kedua, kita ambil lagi hal positifnya. Mungkin dia nggak bisa berhasil atau sukses di sekolah ini. Semoga aja dia bisa berhasil di tempat yang lain. Itu hanya itu yang bisa. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa selama Bapak menjadi seorang pemimpin di sekolah ini, dalam memutuskan dan mengambil sebuah kebijakan itu tetap ada koordinasi dan komunikasi, baik itu dari pihak eksternal maupun juga dengan pihak internal. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Ya, terima kasih Bu Maya. Semangat ya, semoga aja sukses. Amin. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Sri. Ya, selamat siang Bu Maya. Apakah Ibu Sri punya waktu luang siang hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya komunikasikan sebelumnya lewat WhatsApp, bahwa kedatangan saya siang hari ini ingin mewawancarai Ibu Sri sebagai seorang pemimpin untuk nanti saya mengetahui bagaimana cara Ibu Sri menangani kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Baik. Ya, sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Ibu Sri mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah Bu Maya, untuk ini menyikapinya saya memahami dulu sifat masalahnya yang akan terjadi itu seperti apa. Mengumpulkan bukti-bukti dulu yang bersifat dengan masalah tersebut, dan saya akan tetap berkomunikasi dengan para dewan guru saya. Selanjutnya, selain sudah mengetahui cara mengidentifikasinya, saya juga ingin mengetahui nih Bu Sri, biasanya langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus tersebut? Ya, saya akan memahami dulu, yaitu apa langkah yang akan saya lakukan, yaitu saya harus mengidentifikasikan dulu dampak negatif dan positifnya tentang masalah tersebut. Akan tetapi tetap saya harus berkomunikasi dan berkoordinasi. Sama siapa Bu berkoordinasinya? Ya, dengan para dewan guru saya, guru-guru yang saya anggap bisa untuk menyikapi dengan baik hal atau dampak tersebut. Selama ini ada tidak Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam menangani kasus-kasus tersebut? Kalau tantangan itu pasti ada, ya. Di setiap sekolah itu pasti ada tantangan. Ya, hanya saja kita harus pandai-pandai untuk menyikapinya ya. Baik pun itu dengan para dewan guru ataupun wali murid yang ada, gitu Bu Maya. Berarti selalu ada tantangan Bu ya. Iya. Kan balik lagi bagaimana Ibu dan Iya. juga dewan guru di sekolah menangani kasus Iya, tersebut. untuk menangannya. Nah, dalam menangani kasus tersebut Bu, apakah Ibu dan dewan guru mempunyai jadwal tertentu Bu? Untuk jadwal itu tidak ada. Hanya saja kami di sekolah itu memiliki buku penghubung untuk menghubungi para wali murid yang terkait dengan hal anak-anak di sekolah, baik pun itu perilaku anak ataupun ada berita-berita yang menyangkut istilahnya kegiatan di sekolah, atau dia ada ekstrakurikuler itu, nanti kami akan memberikan buku penghubung kepada wali murid itu. Yang memberikan buku hubung itu siapa Bu?
dewan guru. Oh, para dewan Iya, guru. para Ya, Bu, guru ya. kelas, guru kelasnya itu nanti akan memberikan buku penghubung itu kalau memang ada anak-anak yang istilahnya di sekolahnya kurang atau agak murung gitu, jadi itu akan dipertanyakan pada wali murid gitu ya. Berarti memang tidak ada jadwal tertentu, Bu, Tidak ya. ada. Melainkan ketika memang muncul sebuah kasus, maka ibu sebagai pemimpin akan segera mengambil tindakan bersama dewan guru, salah satunya dengan melakukan tindakan menghubungi orang tua melalui Iya, buku betul. penghubung tadi ya, Bu, ya. Betul. Selama ini berdasarkan apa yang sudah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa, Bu, berdasarkan pengalaman ibu yang bisa ibu dapatkan? Yang pertama, dalam saya menghadapi atau menyikapi apapun itu harus ada keterbukaan dan transparan, baik itu dengan para wali murid, dengan para dewan guru ya. Selalu ada komunikasi dan koordinasi. Sudah itu saya tidak mengedepankan istilahnya ini pribadi saya. Ego ya, Bu? Iya, jadi saya harus benar-benar meninggalkan hal-hal yang istilahnya bersifat pribadi gitu. Jadi kita harus tetap itu tadi, selalu berkomunikasi dengan baik kepada wali murid dan para dewan guru. Berarti pembelajaran yang bisa diambil berdasarkan pengalaman ibu di sini, pertama, dengan adanya kasus-kasus yang ada di sekolah itu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik ya, Bu, ya, Iya, antara betul. pemimpin dan juga dewan guru. Iya, Dan juga di sini ibu melatih bagaimana caranya menjaga ego ibu iya betul. supaya Harus iya iya. tidak tercampur ya, Bu, ya, antara Iya. masalah pribadi dan juga masalah Iya, sekolah. betul. Masya Allah, saya sangat bangga sekali bisa mewawancarai seorang pemimpin yang bijak seperti ibu. Terima kasih atas pujiannya. Semoga nanti suatu saat saya bisa seperti ibu juga ya, Bu, ya. Amin. Baiklah, Bu, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya sudah sharing kepada saya, berbagi pengalaman ibu sebagai seorang pemimpin, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih, Bu Sri. Sama-sama, dengan senang hati. Saya juga sudah terima kasih Ibu Maya sudah mau hadir di rumah saya pada siang hari ini. Saya permisi, Bu Sri. Iya.